Baik pemirsa C1 TV dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama kita di live AC1 TV channel YouTube Anda. Oke, untuk pemirsa C1 TV, hari ini kita mencoba live streaming terkait pelantikan PKD se-Kabupaten Aceh Tamiang yang diselenggarakan di Hotel Sederhana Kabupaten Aceh Tamiang. Selamat menyaksikan. Coba tes bentar bang, tes masuk lah, tes bentar, tes YouTube.
bacakan. Yang baca sikap jawatan, Pak. Dia rekam. Ini tanggal 4. Ini pengumuman kemarin nomor 6 kan? Tanggal 4 ya, nomor 4. Tanggal 5. Nomor 4.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa sekecamatan Manyak Pait, Kecamatan Karangbaru, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kota Kula Simpang, Kecamatan Tengulu pada pemilihan umum serentak tahun 2024 tanggal 5 Februari 2023 siap dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Tengku Mustaqim SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Mustaqim SPDI. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh Mas Bawaslu. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
keputusan Panwaslu Kecamatan Manyak Pahit yang akan dibacakan oleh Panwaslu Kecamatan Manyak Pahit. Kepada Saudari Mulyani dipersilakan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyak Pahit. Petikan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyak Pahit nomor 0-04-KP-07-01-02-2023 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Manyak Pahit dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyak Pahit menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Manyak Pahit masing-masing atas nama Panwaslu Kelurahan atau Desa Alu Ipute Reni Septiani, Panwaslu Kelurahan atau Desa Alu Sentang Maula Lamkaruna, Panwaslu Kelurahan atau Desa Bandung Jaya Febi Rianti Paranin Angin, Panwaslu Kelurahan atau Desa Beteng Anyar Indayani, Panwaslu Kelurahan atau Desa Bukit Panjang 2 Raihan Fadila, Panwaslu Kelurahan atau Desa Bukit Panjang Sa Nelda Khalida, Panwaslu Kelurahan atau Desa Bukit Paya Sudarmawan, Panwaslu Kelurahan atau Desa Dagang Setia Zikrullah, Panwaslu Kelurahan atau Desa Gerham Dedi Andika, Panwaslu Kelurahan atau Desa Gelanggang Merak Amirudin, Panwaslu Kelurahan atau Desa Ibinta Ananda Putra Yusma, Panwaslu Kelurahan atau Desa Kasih Sayang Sumardi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Krung Sikaja Muhammad Usman, Panwaslu Kelurahan atau Desa Luk Medang Arang Sahurdin, Panwaslu Kelurahan atau Desa Lung Manyo Dinda Ayu Andini, Panwaslu Kelurahan atau Desa Matang Ara Aceh Ferdiansyah, Panwaslu Kelurahan atau Desa Matang Ara Jawa Faizal Muttaqin, Panwaslu Kelurahan atau Desa Matang Cincin Tiara Fadila, Panwaslu Kelurahan atau Desa Masjid Abdul Kudus, Panwaslu Kelurahan atau Desa Menasah Paya Saiful Bahri, Panwaslu Kelurahan atau Desa Mengrande Maulida, Panwaslu Kelurahan atau Desa Pahlawan Fahrul Razi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Pandan Sari Muhammad Muhadi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Paya Baru Nurul Dwi Agustina, Panwaslu Kelurahan atau Desa Paya Ketenggar Zulfakri, Panwaslu Kelurahan atau Desa Raja Tuha Safrizal, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sampaimah Tresna Budi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sabta Marga Muhammad Reza Pahlevi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Senebok Baru Ilham Usmani, Panwaslu Kelurahan atau Desa Senebok Cantik Liza Liana, Panwaslu Kelurahan atau Desa Senebok Pidi Maisyara, Panwaslu Kelurahan atau Desa Senebok Punti Wirda Arianti, Panwaslu Kelurahan atau Desa Simpangke Afrendi SC, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tanjung Neraca Taufan Yaakob, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tualang Baru Beni Syafrida SOSI, Panwaslu Kelurahan atau Desa Ujung Tanjung Safriani. Kedua, keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyak Pahit ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya ditetapkan di Manyak Pahit pada tanggal 5 Februari 2023. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyak Pahit Ketua Priyo Sumbodo ditanda tangani. Selanjutnya, kata-kata pelantikan yang akan dibacakan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Manyak Pahit. Kepada Bapak Priyo Sumbodo kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa se-Kecamatan Manyak Pait dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Minggu, tanggal 5 bulan Februari tahun 2023, saya, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyak Pait, berdasarkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyak Pait nomor 000-KP-004-01-01-02-2023 tanggal 4 Februari 2023 melantik saudara-saudari sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Karangbaru, 5 Februari 2023, Ketua Priyo Sumbodo, ditandatangani. Selanjutnya, pengambilan sumpah dan janji kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Manyak Pait, Bapak Priyo Sumbodo, agar dapat mengambil sumpah dan janji Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa yang sudah dilantik. Kepada rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa se-Kecamatan Manyak Pait dalam rangka pemilihan umum pemilihan serentak tahun 2024 tanggal 5 Februari 2023. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024 serta tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia
daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Manyapahit dan Rohaniawan agar dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, pembacaan fakta integritas oleh Saudara Tresna Budi. Kepada saudara kami persilakan. Fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan, desa dalam rangka pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan ini menyatakan bahwa kami secara bersama-sama maupun pribadi: 1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. 2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan, desa, dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan lembaga panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. 4. Dalam proses pengawasan pemilihan umum berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan, desa sekecamatan Manyapahit dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan atau golongan. 6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. 7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manyapahit, 5 Februari 2023, anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan, desa Tresna Budi mengetahui Ketua Rio Sumbodo. Selanjutnya, penandatanganan berita acara dan fakta integritas secara simbolis kepada kecamatan, kepada perwakilan anggota Panwaslu Desa, kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Manyapahit serta rohaniawan dapat mengambil tempat.
Kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Manyapayet serta rohaniawan dipersilakan duduk kembali. Kepada yang terlantik silakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan petikan surat keputusan Panwaslu Kecamatan Karangbaru yang akan dibacakan oleh Panwaslu Kecamatan Karangbaru kepada Saudara Henry Subarna dipersilakan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbaru. Petikan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbaru nomor 007-KP.00-K Selawas Aldi Syahputra, Panwaslu Kelurahan Desa Bangai M. Syahbani, Panwaslu Kelurahan Desa Bukit Keranji Singgi Fernando, Panwaslu Kelurahan Desa Bukit Panjang Julia Nanda, Panwaslu Kelurahan Desa Benda Nurul Fadilah, Panwaslu Kelurahan Desa Dalam Tommy Amarullah, Panwaslu Kelurahan Desa Johar Wahyu Irfan Syah, Panwaslu Kelurahan Desa Kebun Abdeling Selene Ferawati Maharani Syafira, Panwaslu Kelurahan Desa Kebun Medangara Kintri Anggada, Panwaslu Kelurahan Desa Kebun Tanah Terbang Afriza Husdi, Panwaslu Kelurahan Desa Kebun Tanjung Sementong Siti Alfa Eriza, Panwaslu Kelurahan Desa Kesehatan Muhammad Arya, Panwaslu Kelurahan Desa Medangara Hamdani, Panwaslu Kelurahan Desa Medanggini Juan Anderille, Panwaslu Kelurahan Desa Pahlawan Rimayati, Panwaslu Kelurahan Desa Payawe Gusti Chandra SPSI, Panwaslu Kelurahan Desa Payakulgi M. Agus Aryadi, Panwaslu Kelurahan Desa Payameta Abdul Muin, Panwaslu Kelurahan Desa Payatampah M. Yusuf, Panwaslu Kelurahan Desa Rantau Panjang Lailatul Qadri, Panwaslu Kelurahan Desa Simpang 4 Muhlisuddin, Panwaslu Kelurahan Desa Sukajadi Eri Tirtana, Panwaslu Kelurahan Desa Sukajadi Payabujo Sri Rahayu Ningsih, Panwaslu Kelurahan Desa Tanah Terbang Dewi Andriati Pertiwi SPD, Panwaslu Kelurahan Desa Tanjung Semantoh Saiful Bahri, Panwaslu Kelurahan Desa Tanjung Karang Fadil,
Panwaslu Kelurahan Desa Tumpah, Suwaibah. Kedua, keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbaru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah atau janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Karangbaru pada tanggal 05 Februari 2023. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbaru, Ketua Khairul Ihsan, ditandatangani. Selanjutnya, kata-kata pelantikan yang akan dibacakan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Karangbaru kepada Bapak Khairul Ihsan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Karangbaru dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Minggu tanggal 5 bulan Februari tahun 2023, saya Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbaru berdasarkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbaru nomor 001-KP.07-01-K-AC-03-02-2023 tanggal 4 Februari 2023 melantik saudara-saudari sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Karangbaru, 5 Februari 2023. Ketua Khairul Ihsan, ditandatangani. Selanjutnya, pengambilan sumpah dan janji kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Karangbaru, Bapak Khairul Ihsan, agar dapat mengambil sumpah dan janji Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa yang sudah dilantik. Kemudian kepada rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Karangbaru dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 tanggal 5 Februari 2023. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Ya. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024 serta tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara, Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Karangbaru dan Rohaniawan dipersilakan duduk kembali. Kemudian pembacaan fakta integritas oleh Saudara Hamdani kepada Saudara dipersilakan. Fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota panitia pengawas pemilihan umum, kelurahan atau desa, dalam rangka pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan ini menyatakan bahwa kami secara bersama-sama maupun pribadi: 1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme anggota panitia pengawas pemilihan umum atau kelurahan, desa, dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal kewajiban administrasi dan keuangan lembaga panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. 4. Dalam proses pengawasan pemilihan umum berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota panitia pengawasan pemilu umum kelurahan atau desa sekecamatan Karangbaru dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara, kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. 7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karangbaru, 5 Februari 2023. Anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa. Mengetahui Ketua Khairul Ihsan. Selanjutnya, penandatanganan berita acara dan fakta integritas secara simbolis pada perwakilan anggota Panwaslu Desa kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Karangbaru serta rohaniawan dapat mengambil tempat.
Kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Karangbaru serta rohaniawan dipersilakan duduk kembali. Kepada yang terlantik disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan petikan surat keputusan Panwaslu Kecamatan Bendahara yang akan dibacakan oleh Panwaslu Kecamatan Bendahara. Kepada Bapak Adi Syaputra dipersilakan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bendahara. Petikan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bendahara nomor 010-K-07-02-02-2023 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Bendahara dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bendahara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Bendahara masing-masing atas nama Panwaslu Kelurahan atau Desa Alur Jati Rana Devani, Panwaslu Kelurahan atau Desa Balai Amir Hamzah, Panwaslu Kelurahan atau Desa Bandar Baru Samsudi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Bandar Khalifah Nur Ainun, Panwaslu Kelurahan atau Desa Cinta Raja Ardiansyah, Panwaslu Kelurahan atau Desa Kuala Genting Romaida, Panwaslu Kelurahan atau Desa Kuala Penaga T. Hairul Riza, Panwaslu Kelurahan atau Desa Lambunglang Syaknir, Panwaslu Kelurahan atau Desa Lukupatil Hairul, Panwaslu Kelurahan atau Desa Marlembang Endang Lestari, Panwaslu Kelurahan atau Desa Matang Tepah Murniati, Panwaslu Kelurahan atau Desa Masjid Bendahara Tarbiyah, Panwaslu Kelurahan atau Desa Masjid Sungayu Muhammad Nazari, Panwaslu Kelurahan atau Desa Perkebunan Sungayu M. Yusra, Panwaslu Kelurahan atau Desa Perkebunan Upa Ernawati, Panwaslu Kelurahan atau Desa Raja Ibrahim, Panwaslu Kelurahan atau Desa Rantau Pakam Muhammad Sangkut, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sendebu Aceh M. Tarmizi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sendebu Dalam Masjid Muhammad Dio, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sendebu Dalam Upa M. Husaini, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sukamulya Bendahara Rizkiyah, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tanjung Siti Armila, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tanjung Binjai Aisyah, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tanjung Lipat 1 Masrul, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tanjung Lipat 2 Muhammad Ade Rezeki, Panwaslu Kelurahan atau
Panwaslu Kelurahan atau Desa Teluk Tembiring Ardiansyah. Panwaslu Kelurahan atau Desa Teluk Payang Ika Andila. Panwaslu Kelurahan atau Desa Teluk Ika Timing. Panwaslu Kelurahan atau Desa Tupuk Tengah Siti Sarah. Panwaslu Kelurahan atau Desa Upak Saprizal Saputra. Kedua, keputusan panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Bendahara ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah atau janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Bendahara pada tanggal 5 Februari 2023, panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Bendahara Ketua ditandatangani oleh Adi Syaputra. Selanjutnya, kata-kata pelantikan yang akan dibacakan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Bendahara kepada Bapak Adi Syaputra kami persilakan. Tes, baik. Pelantikan anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa se-Kecamatan Bendahara dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 5 bulan Februari tahun 2023. Saya Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bendahara berdasarkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bendahara 004 KP 01 00 AC 07 02 2023 tanggal 4 Februari 2023 melantik saudara-saudari sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa se-Kecamatan Bendahara dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 tanggal 5 Februari 2023. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan menanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusialah yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari tidak mengikuti dan menirukan. Selanjutnya, saudara-saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024 serta tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara, kesatuan Republik Indonesia pada kepentingan pribadi atau golongan. Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Bendahara dan Rohaniawan agar kembali ke tempat. Selanjutnya, pembacaan fakta integritas oleh Saudara Muhammad Nazari. Kepada Saudara dipersilakan. Fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa dalam rangka pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan ini menyatakan bahwa kami secara bersama-sama maupun pribadi: 1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. 2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Dalam pengambilan kebijakan akan melalui mekanisme anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan lembaga panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. 4. Dalam proses pengawasan pemilihan umum berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa sekecamatan Bendahara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara, kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. 6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. 7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, 5 Februari 2023. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Umum Kelurahan Desa mengetahui Ketua Adi Syahputra. Selanjutnya, penandatanganan berita acara dan fakta integritas secara simbolis kepada perwakilan anggota Panwaslu Desa, kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Bendahara, serta rohaniawan dapat mengambil tempat.
Kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan serta rohaniawan dipersilakan duduk kembali. Kepada yang terlantik disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan petikan surat keputusan Panwaslu Kecamatan Kota Kuala Simpang yang akan dibacakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Kuala Simpang. Kepada Saudari Anggi Pertiwi Harahap dipersilakan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang. Petikan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang nomor 005 KP.01.00 K.AC-02/2023 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa sekecamatan Kota Kuala Simpang dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa sekecamatan Kota Kuala Simpang masing-masing atas nama Panwaslu Kelurahan atau Desa Kota Kuala Simpang Khairani Tanjung, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sriwijaya David Andika, Panwaslu Kelurahan atau Desa Perdamaian Fahrul Radi Al-Fasini, Panwaslu Kelurahan atau Desa Bukit Tempurung Muhammad Taufik Al-Huda, Panwaslu Kelurahan atau Desa Kota Lintang Erwin Syah. Kedua, keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah atau janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Kota Kuala Simpang pada tanggal 5 Februari 2023. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang, Ketua Juanda ditandatangani. Selanjutnya, kata-kata pelantikan yang akan dibacakan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Kuala Simpang kepada Bapak Juanda kami persilakan. Pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa sekecamatan Kota Kuala Simpang dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu, tanggal 5 bulan Februari tahun 2023, saya,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang berdasarkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang nomor 004-00.KP.07.05-02/2023 tanggal 4 Februari 2023 melantik saudara-saudari sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Kuala Simpang, 5 Februari 2023, Ketua Juanda. Selanjutnya, pengambilan sumpah dan janji kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Kuala Simpang, Bapak Juanda agar dapat mengambil sumpah dan janji Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa yang sudah dilantik. Kepada rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Kota Kuala Simpang dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 tanggal 5 Februari 2023. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024 serta tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Kuala Simpang dan rohaniawan agar dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, pembacaan fakta integritas oleh Saudara Erwin Syah. Kepada saudara dipersilakan.
integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa dalam rangka pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan ini menyatakan bahwa kami secara bersama-sama maupun pribadi: 1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. 2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan, dalam hal ini kebijakan administrasi dan keuangan lembaga panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. 4. Dalam proses pengawasan pemilihan umum berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa sekecamatan Kota Kuala Simpang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan adil, cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. 7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kuala Simpang, 5 Februari 2023. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa atas nama Erwin Sah ditandatangani. Mengetahui Ketua Panwascam Kota Kuala Simpang Juanda ditandatangani. Selanjutnya, penandatanganan berita acara dan fakta integritas secara simbolis kepada perwakilan anggota Panwaslu Desa, kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kota Kuala Simpang.
Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kota Kuala Simpang serta rohaniawan dipersilakan duduk kembali. Kepada yang terlantik disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan petikan surat keputusan Panwaslu Kecamatan Tenggulur yang akan dibacakan oleh Panwaslu Kecamatan Tenggulur kepada Saudari Rani Fatimasari dipersilakan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tenggulur. Petikan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tenggulur nomor pertama, mengesahkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa se-Kecamatan Tenggulur masing-masing atas nama Panwaslu Kelurahan atau Desa Rimbasalam Kiki Mazliana, Panwaslu Kelurahan atau Desa Simpang Kiri Sri Miranti, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tenggulur Gunarwin Syahputra, Panwaslu Kelurahan atau Desa Sumber Makmur Ramadan Pratama, Panwaslu Kelurahan atau Desa Selamat Ratna Dewi, Panwaslu Kelurahan atau Desa Tebing Tinggi Anggun Sari. Kedua, keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tenggulur ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah atau janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Simpang Kiri pada tanggal 5 Februari 2023. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tenggulur, Ketua Al-Hafiz Jul Amri, ditandatangani. Selanjutnya, kata-kata pelantikan yang akan dibacakan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tenggulur kepada Bapak Al-Hafiz Jul Amri dipersilakan. Pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kecamatan Tenggulur dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Minggu, tanggal 5 bulan Februari tahun 2023. Saya, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tenggulur, berdasarkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tenggulur nomor 013-KP-07-11/02/2023 tanggal 4 Februari 2023 melantik saudara-saudari sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan
atau desa dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Simpang Kiri 5 Februari 2023, Ketua Al-Hafiz Gelambi. Selanjutnya, pengambilan sumpah dan janji kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Tenggulun Bapak Al-Hafiz Gelambi dapat mengambil sumpah dan janji panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa yang sudah dilantik. Kepada rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan atau desa sekecamatan Tenggulun dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 tanggal 5 Februari 2023. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak pada tahun 2024 serta tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia
daripada kepentingan pribadi atau golongan. Panwaslu Kecamatan Tenggulu dan rohanian setempat. Fakta integritas oleh Gunarwin Syahputra. Saudara dipersilakan. Fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini, anggota panitia pengawas pemilihan umum atau desa dalam rangka pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta pemilihan umum presiden dan wakil. Dengan ini menyatakan bahwa kami secara sama mempunyai satu, menjaga profesionalisme, integritas, independensi dan netralitas. Dua, tidak praktik korupsi dan nepotisme. Tiga, dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme anggota panitia pemilu umum kelurahan desa dan tidak akan mencampuri kegiatan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan lembaga panitia pengawasan pemilihan umum kecamatan. 4. Proses pengawasan pemilihan umum berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota panitia pengawas pemilihan umum atau desa sekecamatan Tenggulu dengan baiknya sesuai dengan pada Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum serentak 2024, tegaknya demokrasi dan mengutamakan kepentingan negara kesatuan Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Menjalankan tugas dan wewenang bertentangan melawan. 7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi pidana sesuai dengan ketentuan. Tenggulu 5 Februari, Ketua Al-Hafiz Julamri. Selanjutnya, penandatanganan berita dan fakta integritas secara kepada perwakilan anggota Panwaslu Desa, kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Tenggulu serta rohaniawan mengambil tempat.
Kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Tenggulun serta rohaniawan dipersilahkan duduk kembali. Kepada yang terlantik disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kata-kata sambutan oleh Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bapak Imran SEMH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh camat atau yang mewakili, seluruh Bapak Kapolsek atau yang mewakili, seluruh Bapak Daramil atau yang mewakili, Ketua Forum Datuk dari masing-masing kecamatan yang mewakili, Ketua PPK dari masing kecamatan yang mewakili, anggota Panwasli Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Ketua Panwaslu dan anggota, Bapak Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Bapak Polsek Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang, seluruh calon Panwaslu Kelurahan Desa yang terpilih, dan Bapak Ibu tamu yang telah berhadir pada hari ini. Para hadirin undangan yang berbahagia, kita di awal mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita bisa melaksanakan acara pelantikan pengawas kelurahan desa atau yang disebut PKD untuk mengawasi pemilu 2024. Hadirin yang para tamu undangan yang berbahagia, saya menyampaikan apresiasi kepada kita semua atas terselenggaranya proses pelantikan ini, karena jadwalnya cukup padat. Di tanggal 3 teman-teman panitia pengawas kecamatan harus mengumumkan siapa yang terpilih dari proses yang sangat berat. Dari proses yang sangat berat, kemudian mereka mengumumkan hanya terjeda waktu 1 hari. Secara petunjuk teknis kita harus melaksanakan pelantikan. Yang dikasih waktu untuk kita hanya 5 sampai tanggal 6. Yang mana teman-teman atau adik-adik atau bapak-bapak atau abang-abang sekalian yang terpilih menjadi pengawas kelurahan desa, tentunya tadi sudah mendengarkan kata-kata dalam panggilan sumpah sesuai tugas pokok keberadaan pengambilan sumpah yang dilakukan oleh kedua Pawasam adalah teman-teman pengawas desa untuk melaksanakan tugas di tingkat kelurahan desa.
Tentunya ini bagian dari sumber daya manusia yang nantinya teman-teman pengawas desa ini akan membantu tugas-tugas pengawas pemilu kecamatan pada tingkat desa. Tentunya dalam melaksanakan tugas ini mungkin kalau bisa kita katakan apakah berat, apakah ringan? Tentu jawabannya adalah ringan-ringan berat. Ada waktu-waktu yang berat, ada waktu-waktu yang ringan. Tetapi di awal rekrutmen ini kami menyampaikan kepada kedua-kedua Bapak Ibu semuanya bahwa pilihlah orang yang mau bekerja, bukan orang yang cukup pandai atau cerdas tapi tidak mau bekerja. Terutama yang sangat respon atau yang sekarang alat teknologi komunikasi adalah HP. Jadi HP ini benar-benar digunakan sebagai alat kerja yang baik ketika misalnya ada sesuatu perintah atau tugas yang disampaikan oleh kecamatan. Tentunya tugas itu akan macet ketika Bapak Ibu menyimpan HP di dalam tas, kemudian men-silent. Yang berkali-kali ditelepon mungkin tidak bisa dihubungi. Ini tentu adalah bagian dari Bapak Ibu di desa ini membuat teman-teman di Palwascam ini supaya cepat dirambut. Jadi dia stres dengan Anda semua. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi dalam hal melaksanakan tugas nanti. Kemudian dalam hal ini juga saya menyampaikan bahwa teman-teman di desa harus sinergi dengan teman-teman di kecamatan dalam hal melaksanakan tugas. Jadi tidak ada pendapat pribadi di sini, yang ada adalah pendapat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketidakmampuan itu jangan kemudian dipaksakan mentafsirkan sendiri, tapi ada forum komunikasi, bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan, atau bisa berkonsultasi dari desa ke kecamatan. Ini sebenarnya seperti apa? Sebenarnya mudah semua. Yang penting teman-teman di desa itu harus komunikatif. Kalau memang tidak mampu, tidak paham tentang terkait dengan apa begitu, jadi harus dikonsultasikan ke kecamatan. Itu semua tidak lain adalah agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini terlaksana dengan baik. Sekaligus kemudian dalam hal kita melakukan pengawasan pada tingkat desa misalnya, apa sebenarnya tujuan kita? Tujuan kita yang pertama adalah agar proses demokrasi yang berlangsung 5 tahunan ini berjalan dengan sesuai dengan norma dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Republik ini. Jadi bukan karena dasar suka-suka kita atau berdasarkan keinginan orang-orang tertentu yang kemudian atau keinginan pribadi yang kemudian Bapak Ibu harus melakukan hal-hal yang salah. Saya selaku Ketua Panwasli Kabupaten Raja Kami yang mengucapkan selamat kepada rekan-rekan pengawas kelurahan dan desa yang baru saja dilantik oleh Ketua Panwascam masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat melaksanakan tugas dengan baik, sebaik-baiknya. Tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap menjaga integritas. Apa integritas yang kita maksud? Resiko paling besar di lembaga pengawasan pemilu adalah amplop. Jadi bukan amplop kosong, tapi amplop berisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan ada bimbingan lebih lanjut terkait dengan bagaimana menjaga diri supaya itu terselamatkan. Tetapi harapannya adalah kami dari kemarin menyampaikan bahwa proses rekrutmen ini tanpa biaya kecuali biaya administrasi yang Anda urus di kantor tertentu kalau memang itu diikuti biaya. Saya nggak menyampaikan misalnya Anda mengurus surat kesehatan, kalau memang ada biaya di situ, itulah biaya yang harus Anda keluarkan. Tetapi tidak ada istilah, kalau ada istilah ini harus bayar 1 bulan gaji kepada seseorang atau orang-orang tertentu,
atau dikutip uang sama keluarga Anda, ini berarti proses yang salah. Saya harus menyampaikan ini. Walaupun mungkin ada yang senang mendengarnya atau ada yang tidak senang mendengar. Jadi proses ini adalah proses gratis. Gratis dalam artian bahwa kawan-kawan yang mewawancari Anda bisa dipakai, mereka yakin, kemudian Anda jadilah sebagai pengawas pemilu kecamatan. Jadi istilah rekrutmen ini tidak ada transaksional. Kalaupun ada, berarti itu adalah Anda terjebak di dalam satu permainan. Jadi kalau misalnya ada yang sampaikan bahwa ini ada setoran kabupaten, ini tidak ada sama sekali. Saya tidak pernah menerima itu. Jadi ini walaupun pahit, saya terpaksa menyampaikan ini supaya Bapak Ibu paham sebenarnya rekrutmen ini tidak ada titik-titik. Nah, kalau masalah titik menitip itu biasa. Kalau orang tidak lolos itu hal yang biasa. Itu namanya usaha, tapi tidak ada transaksional. Jadi istilahnya kawan Pawascam misalnya menerima kartu ujian atau nama dari seseorang untuk meminta tolong. Itu biasa, itu bagian dari usaha. Tetapi pertolongan itu juga Pawascam memutuskan setelah melakukan tes wawancara terhadap Anda bahwa Anda ini bisa melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pada tingkat desa. Tentu Anda yang terpilih hari ini. Tapi saya mau menyampaikan lagi bahwa saya berharap bahwa proses Anda dengan Pawascam ini tidak berdasarkan jumlah uang hingga Anda terpilih di sini. Tapi kalau misalnya Anda di antara ini ada yang ngutip, berarti itu adalah proses yang salah. Dan jika Anda laporkan ini, si pengutip, kalau misalnya Panwascam yang ngutip, ini langsung kena proses DKPP dan kena cap dia melanggar kode etik. Begitu juga dengan Anda nantinya dalam melaksanakan tugas, misalnya ada satu spanduk yang diharapkan oleh calon tertentu, diharapkan tidak menurunkannya, agar tidak menurunkannya, kemudian diberikan sejumlah amplop dan Anda menerimanya hingga kemudian Anda melaksanakan untuk tidak menurunkan padahal di tempat yang tidak dibenarkan, berarti Anda juga termasuk bagian yang saya maksudkan tadi. Jadi istilahnya, kalaupun kita tidak sanggup menjaga, minimal kita tidak melakukan, minimal kita sendiri tidak melakukan. Jadi itu yang mungkin paling kadang-kadang paling luas. Kemudian saya juga mengharapkan bahwa dalam melaksanakan tugas nantinya, pastinya kalian sudah dibuat grup WA untuk mudah komunikasi. Tolong Bapak Ibu, kalau misalnya HP-nya rusak atau HP-nya kena air, itu tolong disampaikan cepat supaya teman-teman Pawascam tidak bertambah stres dengan Anda. Jadi kita berusaha supaya teman-teman Pawascam ini tetap mukanya tetap awet muda, tapi jangan gara-gara rekrutmen dan melayani Anda nantinya atau berkoordinasi dengan Anda, ini mereka tambah stres. Karena mereka sudah cukup stres saat proses rekrutmen. Karena malam, siang, segala macam sampai maghrib itu orang telepon terus. Jadi imbasnya adalah bukan cuma untuk teman-teman Pawascam dalam proses rekrutmen, kami juga kena imbas. Jadi setelah pengumuman ada ucapan terima kasih yang baik, ada ucapan terima kasih yang sangat-sangat tidak baik. Jadi terima kasih tapi bahasa di bawahnya sangat-sangat tidak baik. Tapi kita dengan ikhlas membacanya, tidak ada masalah. Karena apa? Kita tidak mungkin menampung semuanya, karena di jajaran pengawas pemilu desa sesuai undang-undang hanya 1 orang, tidak 3 orang seperti PPS. Kalau 3 orang mungkin kita bisa lebih banyak menampung. Apalagi kita lihat fenomena bahwa semua orang butuh aktivitas. Saya tidak menyebutkan pekerjaan, tapi semua orang ingin beraktivitas. Jadi seperti itu. Kemudian kawan-kawan juga harus tahu bahwa Panwas desa adalah ujung tombak di desa. Jadi tolong jaga kesopanan. Jadi tidak suka-suka bagaimana Anda menjaga kesopanan dengan aparat desa. Jangan sampai ketika Anda terpilih di sini, jadi nilai kesombongannya meningkat. Jadi Anda tetap bekerja dengan baik, dengan orang tetap sopan, dengan apalagi dengan aparatur kampung. Karena jabatan ini tidak ada apa-apanya, tetapi dengan kesopanan
kita itu menjadi apa-apanya, menjadi gembira. Terus demikian mungkin, jangan terlalu panjang karena kita akan lanjutkan dengan bimtek. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan seluruh anggota pengawas desa atau kampung dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 nantinya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imran SEMH. Kemudian pembacaan doa oleh Bapak Mustaqim SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah serangkaian acara pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa pada Pemilu Serentak tahun 2024. Saya selaku MC mohon undur diri, maafkan jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta pelantikan dimohon tetap di dalam ruangan. Baiklah pemirsa C1 TV dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya seremonial pelantikan DPK, maksudnya PKD, jadi berakhir pula acara secara langsung kita pada siang hari ini. Saya Rek Ilham, AC1 TV melaporkan langsung dari Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.